Kang review bocap bogel taktikal dong. Pas ya teman-teman ya, ini untuk unitnya bocap bogel versi taktikal. Mari kita bahas di video kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sediakan Shop. Dan kali ini sesuai dengan yang komentarnya siapa mau kok? Pak siapa ya? Itu sebenarnya untuk komentarnya udah 2 minggu yang lalu teman-teman. Dari Pak Hendro Saleh 1466 untuk akunnya ya. Oke, terima kasih sudah memberikan sebuah ide konten buat saya karena belakangan ini saya kehabisan. Oke ya. Oke Pak, ini untuk unitnya bocap bogel versi yang modelnya taktikal ya, bocap taktikal tapi versinya yang bogel. Ini unitnya sebenarnya ada 5 sampai 6 sih sebenarnya. Ada sancagir juga, sancagir bogel. Terus kemarin itu ada juga unit yang model gimana ya, semi auto bogel itu juga ada. Terus unit yang lainnya itu masih ada satu lagi, saya lupa. Paling sering saya buat konten itu yang sancagir ya. Sancagir itu banyak banget untuk penggunaan, terutama di penggunaan jarak dekat. Dan kali ini yang saya review hanya ada 3 unit yang tersisa di sini. Ini total tadi ada 2, ada 4, ada 1 unit yang ini ya. Ini dari ketiga unit ini itu unitnya itu berbeda-beda teman-teman. Iya. Ada yang punya kelengkapan tambahan, ada juga. Halo, assalamualaikum. Oke lanjut, tadi lupa saya belum pembukaannya. Ini jadi toko ini tuh namanya Sediakan Shop teman-teman. Yang bisa dikatakan untuk unit-unit yang ada di sini itu bisa dikatakan untuk harganya itu termasuk murah. Ya, ada yang murah, ada yang mahal. Mulai dari 500 ribuan dari unit uklik. Ada juga PCB paling gede di kita itu ada yang harganya 8,6 untuk unitnya. Jadi untuk berbagai harga kita ready, dari yang murah sampai mahal kita ready. Dan untuk bagian harganya, sekalipun untuk harganya itu murah, tapi untuk bagian dari kualitasnya bisa teman-teman andalkan untuk setiap unitnya. Oke, kita lanjut. Aman ya. Ini tadi saya bahasnya untuk setiap unit itu dia punya 3 perbedaan dari ketiga unit ini. Ada yang punya kelengkapan tambahan yang tidak dimiliki oleh unit lain dari ketiga unit ini. Ada juga yang untuk bagian dari ukuran ukuran partnya, ukuran bagian dari tubuh unitnya ini ada juga yang berbeda dengan unit yang ada di sini. Ya, ini beda-beda untuk bagian dari posisi tambahan di setiap unitnya. Jadi untuk video kali ini ya bisa dikatakan unitnya itu sekalipun bogel dia punya beberapa kelebihan. Ini kalau kita cek di bagian tampilan visual untuk unit kita ini, untuk bagian di popornya ya sudah kelihatan banget ya, sama untuk bagian dari rel, ukuran relnya, ukuran rel teleskopnya itu beda kalau kita lihat secara kasat mata. Tapi kalau kita review nanti mungkin ada beberapa tambahan, terutama perbedaannya di unit 3 unit ini. Ini itu kalau kita urutkan di sana itu ada mini combat. Ini ada monster bogel M3. Ini selain kita punya monster power plenum, kita juga punya monster M3 yang ukuran bogel untuk unitnya. Dan yang terakhir ada bocap predator mini untuk unitnya. Oke ya. Untuk harga kurang lebih ini harganya itu ada yang mulai dari 2,5 kalau nggak salah kemarin. Ya, saya juga agak lupa teman-teman untuk bagian dari harga di setiap unitnya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di video ini saja ya. Nanti beberapa bagian itu saya tulisin untuk harganya. Oke, kita review yang paling dekat dulu saja. Nah, ini unitnya itu adalah bocap predator 500cc semi CNC. Maaf. 500cc yang ukuran gede. Maaf ya, ini bukan yang 500cc. Loh, unit ini tuh namanya adalah bocap predator mini bogel untuk unitnya. Cuma ada 1 untuk unitnya dan seperti ini untuk tampilannya. Ya, seperti bayi yang baru lahir. Untuk ukurannya dia untuk bagian di beratnya itu kurang lebih di berat 2 kiloan. Ya, 2 sampai 2,8 kilo sih untuk bagian dari beratnya. Ya, sekalipun kecil kalau dia ukurannya pakai tabung bocap, terus untuk bagian dari chambernya ini dia chamber ukuran gede kayak gini ya tetap berat. Oke ya. Ini kalau kasat mata bagian dari unitnya itu yang benar-benar kelihatan adalah di bagian di tabungnya. Jadi tabung unit ini tuh dia pakai ukuran kecil. Pakai ukuran 300 cc untuk unitnya ini. Jadi untuk penggunaan ya sudah termasuk penggunaan bagus sih kalau unitnya ukurannya bogel semua, termasuk dari bagian chamber dan ukuran chamber atau mesinnya dan ukuran yang lainnya. Unit bogel sekalipun untuk bagian dari tabungnya itu kecil, dia itu sudah irit ya, tergantung dengan penggunaan kita dan terutama untuk tergantung dengan setelan power yang kita pakai untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan pastinya nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan settingan teman-teman masing-masing. Di setting irit pole bisa,
sampai nggak keluar anginnya itu juga bisa kalau kita setting seperti itu ya. Oke, jadi untuk penggunaan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oh, tulisan angin. Oke teman-teman, kalau di bagian laras dari ketiga unit ini tuh sama di bagian dari larasnya, dia pakai laras panjangnya ini di 50 cm, jadi ukuran-ukuran kecil ya untuk bagian dari laras ya. Soalnya rata-rata untuk laras standar kan ukurannya di 60 untuk penggunaannya, tapi untuk unit ini dia pakai laras 50 cm. Untuk penggunaan karena dia unit bogel, dari konsumsi angin kecil, jarak jangkauan pastinya juga nggak terlalu jauh. Kurang lebih di 35 sampai 35 paling bagus, 40 nanti agak longgar dikit untuk penggunaannya. Oke, itu untuk jarak paling jauhnya ya. Karena untuk unit-unit bogel seperti ini, itu 23 ini, dia itu untuk penggunaan pastinya nggak bisa jauh-jauh. Ya, nggak bisa jauh-jauh dari target kita, karena untuk bagian dari itu tadi teman-teman, bagian dari laras yang kurang menjangkau dan untuk bagian dari power yang kurang memadai karena dia unit bogel. Tapi untuk penggunaan unit-unit buruan kecil sedang, unit bogel itu masih oke untuk penggunaannya. Ini kalau laras panjang 50, untuk bagian dari ukurannya dia pakai ukuran OD13 untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan pastinya juga sudah cocok, terutama untuk meredam getarannya, getaran ketika mimisnya melalui laras. Ya, sekalipun unitnya kecil, untuk bagian dari keluarnya power pun juga nggak terlalu gede. Pastinya untuk bagian dari laras juga ngaruh. Karena untuk laras yang tebal, dia itu meredam panas ketika mimis yang keluar itu tadi, dia juga bagus untuk bagian dari peredaman panasnya. Dan untuk bagian dari bahan, dia pakai bahan menggunakan bahan seamless untuk ketiga unit ini. Ya. Untuk bagian dari laras pastinya sama, ukuran 50. Tapi kalau teman-teman butuh yang lebih pendek, kita juga ada, nanti Predator mini saja ya. Oke, untuk unitnya pakai panjang laras 50, penggunaan objektif pengenaan terbaiknya dia itu di kurang lebih di pengenaan 35 sampai 40 meter untuk penggunaannya. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing nantinya ya. Oke. Terus untuk bagian dari tabung ini pakai 300 cc. Bahan dural, pengisian di 2500 PSI. Jadi untuk penggunaan nantinya juga bisa teman-teman percepat untuk penggunaannya. Ya, karena untuk bagian dari ruang penyimpanan, luas ruang penyimpanannya itu kan dia kecil. Dan untuk bagian dari ukuran panjang ruangnya itu dia juga nggak terlalu panjang. Ini kalau di 20 cm. Itu bagian dari panjang. Kalau kita ngukur panjang tabungnya itu di 20 cm. Kalau di bagian OD-nya kurang lebih kalau unit-unit seperti ini itu di OD 50-an. Kurang lebih ya, saya cuma memprediksi saja. Untuk penggunaannya nanti tetap di penggunaan power kecil sih untuk unit yang seperti ini. Kalau mano, unitnya itu ada di posisi ini teman-teman. Nah, posisinya ada di sambungan tabungnya kalau manonya, dan termasuk dengan penggunaan kuplernya. Kalau kupler ini dia posisi kalau kita buat arah, dia itu modelnya di arah kanan, di bagian sebelah sisi kanan. Kalau bagian dari kuplernya, kalau bagian dari manonya dia ada di sebelah kiri dari penggunaan kita. Oke ya. Untuk bagian dari penggunaan chambernya, dia itu pakai chamber kecil, ukurannya ukuran kecil. Kalau kita bandingkan dengan unit yang ini, kelihatan banget. Oh sama sih ukurannya. Ini ada yang lebih kecil teman-teman. Oh sama. Selisihnya mungkin ada di beberapa 1 sentian sih untuk unit ini sama unit yang mini combat. Paling kecil soalnya untuk bagian dari chamber itu di mini combat. Untuk ukuran chamber, kalau kita ukur bandingkan dengan unit Predator yang gede, ini dia selisihnya di bagian sini. Kalau Predator gede itu selisihnya 1 sentian kurang lebih untuk bagian dari ukuran chambernya. Oke, kalau pengisian nanti lebih disarankan pakai magazin ukuran kecil ya, di 8, 12 masih cocok, masih bisa masuk. Kalau 14 kayaknya dia sudah nggak bisa, soalnya untuk bagian dari ukuran di sini dia itu pendek. Iya. Untuk bagian dari 12 pun juga perlu dicoba dulu untuk penggunaan magazin. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen request magazin nanti bisa disertakan kalau pembelian unit-unit bogel seperti ini. Ya, karena ini ada magazin khususnya. Jadi ukuran magazin 14 pun juga harus benar-benar dicoba dulu sebelum kirim. Oke, nanti kalau teman-teman pengen beli nanti bisa disertakan untuk requestnya ya. Untuk magazinnya bisa dicoba dulu Kak admin, gitu aja, nggak apa-apa. Oke, untuk bagian dari cincin pastinya pakai cincin laras ya. Oh, kecuali unit yang M3 dia nggak pakai cincin laras. Kalau ini pakai, aduh maaf bro, ini pakai ya. Jadi untuk bagian penggunaan ya, sekalipun untuk bagian dari power yang
mempengaruhi penggunaan akurasinya, dia itu sudah kecil, tapi untuk penggunaan cincin laras dia pastinya juga sudah membantu banget untuk penggunaannya. Iya, lebih menstabilkan lagi biar larasnya itu enggak goyang ya. Sekalipun untuk bagian dari penggunaan larasnya ya enggak bakal goyang sih untuk unit ini. Untuk bagian dari laras masuknya dia kan juga masuk secara dalam juga bagian sininya, jadi untuk penggunaan juga kokoh untuk larasnya. Oke, ini untuk bagian dari pengerjaan chamber itu dia masih semi CNC. Kecuali ini ya, kecuali ini sih. Untuk yang full CNC cuma ada di Monster. Nanti tak sebutkan lagi kalau teman-teman butuh, sebutkan lagi ya. Oke, dan untuk bagian dari picu, dia picu mat. Pengaturan matnya lumayan panjang untuk bautnya di bagian sini. Bagian dari picunya coba. Power masuk oke. Dan untuk bagian dari picu termasuk ukuran-ukuran sedang hampir ke sensitif untuk bagian dari picunya. Masuk sih untuk unitnya, jadi untuk penggunaan juga oke sih nantinya untuk bagian dari penggunaannya ya. Maka dari itu tadi saya sebutkan di penggunaan jarak 30-an. 30, 35 sampai paling jauh 40. Itu pun nanti juga harus mencoba lagi apa itu jenis? Menyeting lagi untuk bagian dari penggunaan mimisnya. Kalau mimis biasanya di unit-unit bogel ini paling gede saya gunakannya itu di mimis 13 grade. Kalau bagian mimis paling gede, paling beratnya di 13 biasanya seperti itu. Kalau untuk penggunaan dari setelan power biasanya nggak saya atur sih. Itu nanti untuk bagian dari penggunaan setelan power memang berpengaruh. Tapi kalau penggunaan setelan power terutama untuk ketika tes di jarak 35 itu jarang saya atur karena saya mungkin di bagian mimisnya ya. Soalnya untuk penggunaan setelan power saya selalu pakai sedang ke keras untuk bagian dari setelan powernya. Dan untuk penggunaan seumpama ada requestan setelan powernya agak di setting kayak unitnya apa ya kemarin yang dikirim ke Aceh, ternyata untuk bagian dari setelan powernya dilepas sama teman packing kita. Jadi untuk penggunaan power itu sudah saya setting, tapi cuma saya kemarin lupa nggak ngasih tahu. Mereka pun juga khilaf kayaknya ya. Oke, ini untuk bagian dari rail semuanya pakai dua-dua semua. Iya, untuk railnya ini pakai dua-dua semua. Atas ya, atas bawah dia ukuran dua-dua semua. Jadi sekalipun nanti teman-teman penggunaannya itu tanpa adapter tele, dan nanti juga tetap pakai ya harus ngelepas untuk bagian dari ininya. Harus pakai ukuran dua-dua, maaf. Kalaupun kita nanti nggak pakai adapter atas, tetap pakai ukuran dua-dua. Iya, atas bawah dua-dua soalnya untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan ya harus pakai rail tele dua-dua. Kalau teman-teman mungkin berandai-andai pengen pakai magazin yang ukuran gede, ini potong aja nanti. Kalau teman-teman pengen ya, seumpama unitnya itu nanti pengen pakai ukuran gede, ini potong aja nggak apa-apa. Soalnya untuk bagian dari adaptor itu kadang-kadang kan kita cuma pakai yang di depan sama di belakang. Kadang-kadang saya pasangnya malah di belakang saja. Kadang ini agak sesat ya untuk bagian dari saran dari saya agak sesat. Jadi jangan dipraktekkan. Bahaya juga soalnya. Sayang banget untuk unitnya. Oke ya. Untuk penggunaan di bagian setelan power ini tadi, dia posisi ada di belakang, dan untuk bagian dari popper cuma maju mundur biasa sih untuk poppernya. Nanti agak ngerapetin lagi ini saya. Iya. Oh, ini udah rapet. Ya, cuma agak nyenterin dikit sih. Kurang center dikit. Nanti bisa disetting di bagian putarannya di sini. Oke teman-teman, seperti itu tadi kalau unit yang ini ya. Ini Predator Mini bocap bogel. Predator Mini bogel paling enaknya untuk pakai nama ringkasnya. Nah, ini kalau monsternya ini sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Untuk bagian dari ukuran, dari spesifikasinya terutama laras, chamber tadi sudah saya sebutkan, dia itu sudah full CNC untuk penggunaannya yang ini. Ya, jadi untuk penggunaan pastinya ini juga lebih enak. Terutama di bagian permainan kokangnya. Permainan kokang set lever. Nah, ini dia enak, lancar. Terus pemasukan mimis dia lancar. Terus untuk bagian dari pengeluarannya angin lebih stabil. Kalau yang full CNC biasanya seperti itu untuk bagian dari hasilnya. Dan untuk bagian dari tampilan pastinya lebih rapi kalau full CNC. Dan biasanya juga untuk penggunaan dari bahannya itu dia lebih tinggi lagi untuk grade bahan duralnya. Ini sama-sama pakai dural semua ya. Bagian dari chambernya. Iya. Ada perbedaan harga, pastinya ada kualitas juga yang ditawarkan di setiap unitnya. Oke. Kalau kita bicara tentang unit ini, dia itu yang berbeda dengan unit yang ini tadi adalah di bagian
Ya, di antara sambungan tabung dan juga di antara chambernya dia itu ada pasangan berupa regulator. Regulatornya sudah kepasang, di penggunaan dia lebih stabil lagi. Iya, sekalipun untuk bagian dari unit bogel itu sebenarnya sudah stabil, karena ditambah dengan adanya regulator. Selain stabil, unit yang seperti ini dia itu juga punya kelebihan, yaitu di bagian pengeluaran anginnya lebih konsisten lagi. Jadi seumpama kita setting di seberapa gitu, keluarnya juga segitu terus. Dan untuk bagian dari keiritan, unit ini pun juga naik lagi. Ya, keiritannya lebih bagus lagi untuk unit bogel yang sudah ada bagian dari regulatornya. Ya, padahal untuk unit bogel sudah termasuk settingan-settingan irit untuk unitnya. Ditambah dengan regulator, ya pastinya lebih bagus juga. Kalau output saya perhatikan ini sudah 2 bulan di sini, outputnya nggak turun sih, tetap sama di 1800 untuk bagian dari outputnya. Ini untuk bagian dari apa nih, regulnya ini pakai regul biasa, point ball untuk regulnya ya. Oke. Dan untuk bagian dari permainan, ini lebih kecil lagi untuk bagian dari magazin yang masuk ini nanti. Ukuran 8 ini untuk bagian dari magazinnya nanti teman-teman. Ya, 8 ron. Kita sebenarnya juga ada yang 21 ron. Cuma info, kalau teman-teman pengen cari magazin 21 ron, kita juga ada. Beberapa tapi nggak banyak ya. Ya, tetap untuk pakai penggunaan magazinnya, pakai penggunaan magazin kecil. Bentar. Seperti itu tadi. Ini kalau bagian, oh ya sama. Untuk bagian dari model ininya, dia itu juga sama sih. Kalau unitnya kita perhatikan ya. Ya, dia lebih kokoh di bagian depan untuk tampilannya. Ini sebenarnya dia itu satu bagian dengan adaptor atas. Ini untuk bagian, sebentar. Oh, ini nanti kalau teman-teman pengen pakai rel 11 bisa untuk unit ini. Tapi ngelepas untuk bagian dari adaptor tele yang di atas. Ini nanti dilepas dulu, baru dipakein rel 11 untuk unitnya. Iya. Baru bisa digunakan untuk penggunaan di rel 11 kalau dilepas untuk bagian dari adaptor atasnya. Sebenarnya untuk penggunaan adaptor tele, terutama untuk adaptor tambahan seperti ini ya, di penggunaan unit bogel seperti ini tuh nggak terlalu ngaruh sebenarnya loh ya, karena ya memang dari adaptor tele kan itu dia menambah gaya parabola tampilan untuk bagian dari teleskopnya. Dan untuk unit bogel kan dia juga nggak terlalu jauh untuk bagian dari bidikannya nanti. Penggunaan jarak dekat. Jadi untuk penggunaan bogel, terutama untuk bagian dari adaptor tele ini nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Yaitu tadi, karena semakin tinggi sebuah teleskop, pemasangan teleskop dengan bagian dari relnya, itu dia untuk bagian dari gaya parabola tampilan yang dihasilkan teleskopnya itu juga lebih bagus lagi. Ya, seumpama nanti teman-teman pengen sendiri, mencoba sendiri, ini ada ide-ide sesat dari saya. Dipakein rel mounting ditumpuk sampai mungkin di 50 cm nanti juga bisa saja untuk penggunaannya, tapi ya nggak ngaruh ya, daripada nanti kita untuk bagian dari bidikannya gini ya repot juga kan nanti ya. Oke, ini sedikit ide sesat dari saya. Sekali ya kita ngasih ide-ide sesat buat dicoba ya, sekalipun agak menyesatkan. Oke ya, untuk bagian dari adaptor kalau kita bicarakan dia nggak terlalu ngaruh untuk unit bogel. Oke, picu dia pakai picu mat, cuma untuk bagian dari baut matnya ini yang beda. Kalau yang tadi picunya juga beda sih modelnya. Untuk picunya dia modelnya yang M3 bogel ini sama dengan mini combat. Oke, seperti itu tadi. Ini untuk bagian dari regulnya sudah ada untuk unit ini. Ya, seperti itu. Untuk bagian dari popper dia pakai popper piton. Kalau popper piton itu lebih enak di bagian dari maju mundurnya gini sih. Dan untuk bagian dari tampilan di visual mata kita lebih menarik juga, karena bagian dari modelnya dia nggak ada palangan seperti ini ya, palangan bawahnya, jadi lebih bagus juga untuk bagian dari tampilan mata kita. Kalau yang terakhir kita ngomongin mini combat ini, dia itu yang berbeda adalah bagian dari tabungnya. Kalau teman-teman perhatikan dari tadi ya, ini bagian dari tabung 1, 2, 3, yang paling gede itu yang bagian sini. Nah, ini mungkin kayaknya waktu dulu itu kita pas waktu ngedalingin unit ini tuh kayak gimana ya, ada sebuah ide-ide yang ya seperti yang saya bilang tadi, ide-ide yang perlu dicoba, bukan sesat ya tapi ya. Oke ya, bukan sesat tapi perlu dicoba. Ini unit mini combat, dia untuk bagian dari unitnya itu ya masuk sih, bagian dari ukuran partnya, ukuran bagian tubuh unitnya itu ya
Beda sendiri dengan unit-unit bokel. Kita untuk bagian dari unit bokel rata-rata itu penggunaan di tabung 360 paling gede, ya. Paling gede di 360. Jarang kita pakai 500 cc kayak gini. Dan untuk unitnya ini tinggal satu teman-teman. Untuk unitnya ya. Ini kalau bagian dari ukuran, terutama di bagian laras, chamber, bagian dari belakangnya pun juga sama dengan unit-unit yang ini tadi. Cuma untuk bagian dari tabungnya dia itu pakai tabung 500 cc, sehingga untuk bagian dari penggunaan konsumsi angin dan pemompaan dia itu lebih gede lagi. Untuk konsumsi anginnya itu dia lebih irit karena ruang lebar dan ruang panjangnya itu lebih gede lagi, lebih luas lagi. Dan untuk bagian dari pemompaan ya agak lama. Beda dengan unit yang ukuran 300 cc-an seperti ini ya. Jadi untuk penggunaan nanti ya agak lama dikit sebelum pas waktu kita memompa unitnya, membutuhkan waktu beberapa saat sebelum kita untuk menggunakannya ya. Oke. Jadi nanti penggunaan juga ngefek banget ukuran tabungnya. Ini kemarin saya coba 3 tes unit yang seperti ini. Soalnya dulu itu datangnya cuma 4, tinggal 1. Udah 1 bulanan untuk unitnya ini. Dan untuk unitnya ini waktu pengiriman, waktu tes maaf, nggak ngaruh sih sebenarnya untuk bagian dari tabungnya. Untuk bagian dari tabung kan biasanya untuk tabung yang gede itu dia juga ngaruh dikit banget untuk bagian dari powernya. Powernya itu tambah gede, biasanya kayak gitu. Tapi untuk unit ini enggak sih. Bagian dari tabung oke, tetap sama. Untuk bagian dari FPS pun juga sama kemarin pas waktu kita coba. Ya lebih untuk bagian dari keiritannya sih. Kurang rapat dicah-cahi. Oke ya. Untuk bagian dari unitnya sama. Ini untuk bagian dari ukuran kecil, untuk bagian dari chambernya. Untuk bagian dari rail dia juga sama. Dua-dua yang atas. Kalau teman-teman pakai rail bawahnya ini ukuran 11. Untuk rail yang bawah. Untuk bagian dari maju mundurnya ini enak sih, soalnya masih baru untuk pelumasnya, baru dikasih maksudnya ya. Bukan pokoknya yang baru-baru dikasih maksudnya untuk bagian dari pelumasnya. Jadi untuk penggunaan ya pastinya lancar. Kayak gini. Oke. Kalau kita ngomongin unit bokel itu nggak jauh-jauh di bagian jarak. Ya seperti itu tadi di awal video tadi. Bagian dari jarak dia tuh nggak jauh-jauh di jarak-jarak dekat untuk penggunaannya. Terus untuk bagian dari ukuran larasnya rata-rata di penggunaan bogel itu di penggunaan 50 cm. Seumpama teman-teman pengen ganti di laras yang agak panjang lagi di 60, nanti juga bisa sih sebenarnya untuk penggunaannya. Kalau unit-unit bogel seumpama nanti pengen diganti ke pasar ikan itu nanti juga bisa. Ya, ini saya menjawab salah satu pertanyaan yang biasanya sering disampaikan ya. Apakah unitnya bisa digunakan untuk pasar ikan? Ya, jawabannya bisa untuk unitnya. Nanti tinggal nyari untuk bagian dari kaliber pasarnya sesuai yang kita butuhkan. Oke ya. Kalau bagian dari harga ya berbeda-beda karena untuk bagian dari spesifikasi partnya itu juga beda. Ya, seperti itu tadi untuk bagian dari pembahasan kita untuk unit bogel mini bocap taktikal yang versi bogel. Seperti itu tadi untuk bagian dari pembahasannya ya. Kalau teman-teman pengen order untuk unitnya nanti bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar. Enggak. Nanti teman-teman bisa tanyakan juga untuk bagian dari kelengkapannya. Kalau kelengkapan nanti sudah ada bagian dari spare part seal, STKS, Mimistas, peredam seperti itu. Bagian dari teleskop pompa masih belum ya. Itu bagian dari unit ini. Tapi kalau teman-teman pengen request tambahan seperti itu tadi, seperti pompa dan lain sebagainya nanti juga bisa. Oke, seperti itu tadi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.